Ini adalah macam-macam data. Nanti dalam penelitian, kita nanti ini masuk ke statistik non-parametrik. Apa hubungannya penelitian dengan statistik non-parametrik? Jadi, dari data penelitian itu ada bentuk data macam data kualitatif, juga data kuantitatif. Kalau data kualitatif, dia itu ada dua, data kualitatif empiris sama data kualitatif bermakna. Ini dulu saja. Kalau data kualitatif empiris, dia ya dari hasil pengamatan apa adanya. Misalkan apa ya? Orang memakai baju, orang di Jetis kalau hari Jumat pakai baju hitam. Itu ya kita melaporkan apa adanya. Hari Jumat, hari Kamis, masyarakat di Jetis, ini saya contohkan di Jetis gitu aja. Di Jetis masyarakat memakai baju hitam, misalkan seperti itu. Ya kita melaporkan apa adanya. Itu kualitatif empiris karena berdasarkan fakta pengalaman yang kita amati, panca indera yang kita amati. Kalau data kualitatif bermakna itu lebih dalam lagi. Kita mengeksplor apa yang ada. Jadi masyarakat di Jetis pada hari Kamis memakai baju hitam. Makna dari baju hitam sebenarnya apa? Nah, itu kita menggali lebih dalam. Jadi ada maknanya. Kalau baju hitam misalkan apa ya? Mau takziah atau mau melayat, ngelayat, takziah kemana atau ada momen apa? Nah, itu sehingga itu lebih dalam lagi penelitiannya. Jadi hasilnya kita lebih eksplorasi. Kita menggali lebih dalam. Apa makna warna hitam itu? Nah, seperti itu. Itu namanya data kualitatif bermakna. Sampai sini paham ya? Saya mau tanya, Pak. Oh iya, dalam. Jadi kan data kualitatif itu setahu saya yang identik dengan deskriptif ya. Dan kuantitatif itu secara identik dengan nominal atau angka begitu. Jadi kalau kita misal melakukan penelitian, dia itu di dalamnya itu lengkap dengan kualitatif dan kuantitatifnya. Itu masuk di mana jadinya, Pak? Dua, maksudnya ada kuantitatif, ada kualitatif gitu. Iya. Itu nanti, ya ada. Nanti namanya kombinasi di bawahnya ini. Ini ada kuantitatif, bentuknya eksperimen survei, ada kualitatif ini. Kemudian ada mix method. Yang mix method ini keduanya. Ada kualitatif, juga ada kuantitatif di dalamnya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Ada sequential, ada concurrent ini. Setelah ini saya jelaskan. Bagus, Alamsyah. Jadi nanti ini dalam penelitian itu sejatinya nanti ada secara kuantitatif metode-metode yang kita lakukan. Ada kombinasi juga. Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada beberapa data yang bersifatnya kualitatif dan kuantitatif. Yaitu tadi ya, kalau data kualitatif empiris dia lebih kepada mendeskripsikan, menjelaskan apa adanya, mengalir saja, menarasikan. Kalau kualitatif bermakna, jadi di dalamnya kita melihat makna konotasi di dalamnya itu apa. Orang petani apa ya, ada namanya apa ya, kalau yang budaya di misalkan ada apa namanya, sajen, bukan sajen, apa ya, yang syukuran kalau mau nanam atau apa gitu, saya juga kurang paham. Nah, misalkan itu kita melakukan penelitian, ternyata menemui itu. Kita kalau di empiris ya kita menjelaskan secara deskriptif saja. Di sana melakukan hari Jumat ini ada istilahnya tumpengan untuk menanam dan seterusnya misalnya. Kemudian kalau data kualitatif bermakna itu lebih dalam lagi. Kenapa harus demikian? Apa yang terjadi kalau dengan melakukan demikian? Apa efeknya dan seterusnya? Maknanya apa melakukan ritual itu dan seterusnya? Itu data kualitatif bermakna. Digali lebih dalam. Kenapa dilakukan penelitian itu? Melakukan ritual itu apa maknanya? Nah, itu kalau kualitatif, jenis datanya seperti itu. Kalau data kuantitatif ada dua, data diskrit
atau yang disebut dengan nominal. Kemarin 4 ya benar ini, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini data kontinum. Jadi dia berlanjut datanya. Ini dia termasuk kategori nominal kayak laki-laki, perempuan. Ini sebenarnya juga termasuk kualitatif. Cuman kalau di statistika bisa kita angkakan. Angka 1 laki-laki, angka 2 perempuan misalkan. Tapi perempuan itu tidak berarti lebih besar dari laki-laki karena itu adalah sebagai lambang saja, sebagai angka saja, penunjuk penunjuk identitas. Nah, itu namanya diskrit. Kalau data kontinum dia data ordinal, interval, dan rasio. Ordinal tingkatan dari yang sangat setuju sampai yang sangat tidak setuju. Interval ada data apa namanya suhu, intervalnya sekian sampai sekian, data kelas sekian sampai sekian. Kalau data rasio ya sudah pasti umur 10 tahun, pendapatan 1 juta, nah, seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke macam-macam metode penelitian. Metode penelitian nanti ada kuantitatif, kualitatif, sama mix metode. Kuantitatif nanti ada eksperimen, percobaan, sama survei. Kalau yang apa namanya, yang eksperimen ini misalkan di lab melakukan pengamatan eksperimen dan seterusnya, kimia, fisika, nah seperti itu. Atau eksperimen lain, eksperimen program atau apa seperti itu. Kemudian kalau yang ini survei ini ya yang biasa ya kita pakai yang di agribisnis ada survei pengamatannya, kemudian mengambil data, kemudian kita analisis dan seterusnya. Sampai sini ini saya rasa mudah kalau yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif di bawahnya ada keterangan. Nah, yang eksperimen ini ya ada perlakuan-perlakuan. Misalkan di agrotech ada perlakuan menanam jarak tanam sekian, kemudian pupuknya perlakuan pupuk A, pakai lahan yang basah misalkan. Kemudian di perlakuan lain tidak memberi pupuk, kemudian tidak di lahan basah misalkan seperti itu. Itu adalah eksperimen, percobaan secara terkontrol baik di lab ataupun di lapang. Kemudian metode survei ini ya melakukan ada populasi yang sangat besar maupun yang kecil melakukan survei, ya wawancara. Kemudian pada umumnya ini kita mengeneralisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Jadi kita mengambil sampel, kemudian sampel itu kita amati, kita analisis, dan kita generalisasikan untuk mewakili populasi itu, survei. Kemudian kualitatif, itu tadi yang atas ini. Ada etnografi, grounded theory, case study, kemudian phenomenological, narrative research, ini penjelasannya di sini. Nah, etnologi dia lebih kepada melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, melakukan observasi wawancara, ya mengalir saja budaya di sana seperti apa dan seterusnya. Kemudian grounded theory dia itu lebih kepada pandangan seseorang, pandangan dari partisipan yang kita teliti. Kita mencoba untuk menarik kesimpulan itu menjadi kita generalisasikan, gitu ya. Jadi berawal dari hanya beberapa orang yang kita bisa wakilkan, kita jadikan sampel yang bisa mewakili secara representatif dari suatu populasi itu, sehingga bisa kita ambil kesimpulan secara umum, kita menyimpulkan secara umum. Itu adalah grounded theory. Jadi wawancara ke satu orang, misalkan ketua kelompok tani atau orang yang dituakan atau kami tuwo, kemudian di sana itu kenapa melakukan ritual seperti itu Pak, kemudian wawancara, kenapa demikian harus melakukan ritual sebelum menanam itu, apa dampaknya dan seterusnya ke satu orang misalkan. Kemudian kesimpulan itu kita bisa membuat kesimpulan secara umum. Oh ternyata melakukan ini dampaknya ini seperti itu.
Kemudian case study ini lebih kepada suatu program atau proses aktivitas satu atau lebih orang dalam waktu yang berkesinambungan. Jadi ada studi kasus di satu wilayah, kita amati dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Itu bagaimana sih prosesnya. Itu case study, studi yang kita ambil dalam satu wilayah itu, studi kasus. Kemudian ada namanya phenomenological research. Jadi suatu fenomena yang ada di suatu wilayah, misalkan pengalaman hidup seseorang atau suatu wilayah, pengalamannya demikian, sehingga kita amati, ya mengalir saja apa adanya. Kemudian naratif. Naratif ini memperoleh data tentang sejarah yang disusun dari laporan naratif dan kronologisnya. Jadi kita membuat apa ya, sejarah, melihat dampak, misalkan dampak pengamatan dampak program dari awal pembentukan program seperti apa, kemudian sampai pada pelaksanaan, sampai pada evaluasi, kemudian dampaknya seperti apa. Nah itu ya menarasikan saja kronologisnya dari awal sampai akhir, menjelaskan. Itu kalau sifatnya kualitatif. Jadi dia tidak mengangka-angkakan. Kalau yang mengangka-angkakan itu dia juga bisa masuk di statistik non parametrik. Jadi dia lebih kepada data ordinal, data nominal seperti itu. Kemudian ada satu lagi namanya mixed method, gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif. Ada sequential, ada concurrent. Tulisannya concurrent. Ini dia sequential, dia pada apa namanya? Dia berimbang antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi dia melakukan penelitian itu. Bentar, di bawahnya ada. Belum. Jadi kalau yang sequential ini, explanatory, itu dia lebih bersifat pada ini, kuantitatif, menjelaskan. Jadi dia kuantitatif dulu, baru kualitatif. Kalau yang exploratory, dia kuantitatif dulu, baru nanti kualitatif. Jadi gabungannya seperti itu. Jadi kalau explanatory, misalkan dari hasil kuantitatif kita mengangka-angkakan, misalkan deskriptif saja, deskriptif kuantitatif. Misalkan ketemu rata-ratanya demikian, kemudian persentasenya, petani yang memproduksi hasil produksinya di atas 10 ton ada 90%. Petani yang produksinya kurang dari 10 ton ada 10%. Itu kita sudah mengkuantitatifkan. Dari kuantitatif itu baru kita ada analisis kualitatif, mengeksplorasi, menaratifkan, menjelaskan, nah seterusnya. Itu adalah namanya exploratory. Jadi dia bermula dari kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan kualitatif. Kalau exploratory, dia bermula dari kualitatif, kemudian ada kuantitatif. Jadi sequential ini namanya dia gabungan tapi ada proporsinya. Yang utama kalau yang explanatory dia itu lebih kepada kuantitatif, kualitatifnya adalah sebagai pendukung. Kalau exploratory dia kualitatifnya adalah yang utamanya, pendukungnya adalah kuantitatif. Itu. Kalau concurrent ini beda lagi. Kalau concurrent ini dia lebih kepada sebentar dulu. Di sini belum saya tulis ya. Belum Pak, belum ditulis tuh. Oh, belum. Dia juga gabungan juga. Tapi dia saling berjalan, beriringan seperti itu. Jadi kalau yang atas ini saya ralat, nanti tadi yang sekuensial ini dia proporsinya, dilihat dari proporsinya. Explanatory dia itu proporsinya besar di kuantitatif, kualitatifnya pendukung. Exploratorinya kualitatifnya utama,
pendukungnya adalah kuantitatif. Kalau yang concurrent ini dia berimbang, jadi berjalan beriringan. Juga menganalisis kualitatif, juga menganalisis kuantitatif juga, jadi beriringan seperti itu. Ini contohnya juga belum saya tampilkan. Itu namanya ada triangulation ini istilahnya embedded. Nanti saya tampilkan lagi terkait lebih dalam. Sampai sini ada yang tanyakan? Intinya yang kedua ini adalah beriringan. Kalau yang sequential ini dia proporsinya. Sama-sama ada mix di dalam penelitian itu, sama-sama ada kuantitatif dan kualitatifnya. Cuma yang sequential ini dia lebih kepada ada proporsi yang lebih besar dari salah satunya. Kalau yang ini sama-sama berjalannya. Ia menganalisis kuantitatif juga menganalisis kualitatif. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Mau tanya, Pak. Untuk biasanya kan skripsi kan juga penelitian, Pak, ya. Terus untuk metode yang digunakan tuh biasanya tuh lebih ke kualitatif, kuantitatif, atau yang mix metode, Pak? Kalau yang agribisnis, ya, gitu iya, ya. Pak, yang agribisnis. Agri ya. Kalau yang lain ya ini semua beda-beda. Kalau misalkan kedokteran ya juga beda dengan kita. Kalau yang agribisnis ya bisa kuantitatif ini sering, kuantitatif sering, kualitatif juga bisa. Jadi ini kuantitatif ini lebih kepada ekonomi pertanian, ini juga ekonomi pertanian, ini lebih kepada manajemen yang mix, ini manajemen. Kalau yang kualitatif lebih kepada komunikasi dan penyuluhan, biasanya menarasikan, ada beberapa metode-metode ini. Jadi agribisnis sebenarnya adalah jurusan yang multidisiplin ilmu. Jadi kita banyak belajar terkait mata kuliah secara multidimensi ilmu. Jadi kita belajar terkait statistik, kita juga belajar manajemen, istilahnya ya banyak mata kuliah di dalamnya, sehingga banyak metode yang akan kita gunakan nanti. Ini semua masuk di agribisnis. Semua masuk. Kalau kita menggunakan mix method ini misalkan ya menganalisis apa ya, usaha tani juga termasuk explanatory. Ya, kita juga menganalisis secara kuantitatif, juga mendeskripsikan secara kualitatif. Seperti itu. Yang kuantitatif ini juga terkait perhitungan konsumsi, regresi dari pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi apa, pendapatan, dan seterusnya. Ada pendapatan GDP, pendapatan pemerintah nasional dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, kemudian dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, ekspor impor. Nah, itu juga kita menggunakan kuantitatif ini. Yang ini manajemen juga bisa. Manajemen misalkan yang kemarin saya contohkan kepuasan konsumen. Nah, itu juga kita menggunakan mix method. Jadi agribisnis semuanya ini, semua kita tergantung nanti penelitian kita apa. Jadi teman-teman biasanya nanti akan mengajukan skripsi dengan topik apa, kemudian baru ditetapkan dosen pembimbingnya apa sesuai dengan bidang ilmu dosennya, pengampunya, dosen pembimbingnya. Jadi teman-teman ya semua ini bisa masuk. Karena agribisnis itu ilmu yang multidimensi ilmu, jadi semua masuk. Ada statistik masuk, akuntansi masuk, apalagi komunikasi masuk, penyuluhan masuk, semua kompleks. Penanganan hasil pertanian masuk, bidang usaha masuk, pokoknya masuk. Nggak hanya pertanian, peternakan, perikanan juga masuk ke agribisnis semua. Jadi banyak metode yang akan kita lakukan. Tergantung nanti penelitian kita. Seperti itu, Budi. Gitu ya? Izin Pak, saya mau bertanya. Terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama. Gimana Alamsa? Izin Pak,
Gini Pak, jadi kan misal secara peminat, misalnya Bapak kebanyakan yang Bapak temui di mahasiswa-mahasiswa Bapak gitu kan, Bapak memberi tugas disuruh pilih penelitian apa gitu. Jadi selama ini lebih banyak menurut Bapak itu di penelitian mana Pak? Apakah itu kuantitatif atau kualitatif ataupun mix metode? Dan secara mohon juga Pak jelaskan secara mekanismenya lebih enak di mana gitu. Makanya orang itu memilih ini begitu. Nah, sebentar. Ada di ini lebih bersifat kuantitatif. Ini saya contohkan kuantitatif ya. Jadi dia bermula dari fenomena. Kemudian kita menetapkan permasalahan itu apa. Permasalahannya itu apa. Kemudian kita bandingkan dengan teori. Ini adalah alur dari kuantitatif. Sebentar. Mana tadi? Nah, yang saya temui dari teman-teman agribisnis itu banyaknya di sini. Survei. Kalau eksperimen ini bisa, cuman jarang. Eksperimen ini lebih teman-teman agro. Ini dia ya yang eksperimen menanam dengan perlakuan apa itu. Kalau teman-teman ini survei. Survei ini kuantitatif itu tadi. Ini adalah pola berpikirnya seperti ini, kuantitatif. Itu survei. Ini sering yang saya temui. Kualitatif ini ya ada, tapi nggak banyak. Ya ada. Ya bisa, maksudnya agribisnis ini ya, bisa. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau lanjut S2 atau lanjut S2, S3 itu ada penjurusan lagi. Ada lebih ke ekonomi pertanian. Kalau agribisnis ada bidang ilmu ekonomi pertanian, ada penyuluhan dan komunikasi, dia itu lebih kepada penggunaan metode ini. Ini ya. Ini ada ya tergantung dari teman-teman sukanya, passionnya apa. Itu kalau kualitatif ini. Mix ini juga banyak. Jadi ini juga yang sering dilakukan explanatory ini. Ini yang lebih sering explanatory. Jadi dia menganalisisnya secara kuantitatif, kemudian menambahkan secara kualitatif. Ini yang paling sering ini dan ini. Ini juga sering juga yang naratif research menjelaskan apa. Case study ini juga sering. Nah, tergantung. Nah, ada alur berpikirnya seperti ini. Ini kan kalau kuantitatif seperti ini. Jadi problemnya bermula dari suatu permasalahan, kemudian kita bandingkan dengan konsep dan teori, kemudian temuan-temuan penelitian terdahulu kita bandingkan, kemudian munculnya hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Ini nanti di metode penelitian teman-teman dapat. Kemudian setelah ada hipotesis itu, kemudian kita menetapkan variabelnya. Apa saja yang akan kita amati. Misal regresi ya. Apa kira-kira yang menyebabkan permintaan? Permintaan itu apa? Dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, kemudian selera konsumen. Nah, itu adalah variabel-variabel. Nanti variabel itu apa? Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Kemudian kita mendesain jumlah sampelnya berapa dan seterusnya, instrumennya apa saja. Nah, itu. Ini kita menggunakan statistik menghitungnya. Ada nanti di metode ilmiah tenang ada. Kita menetapkan secara purposif atau non purposif, kemudian berapa kita pakai metode apa, penetapan sampelnya itu kita menggunakan statistik. Instrumennya, kemudian kita menganalisis datanya, kita menggunakan statistik. Korelasi, Whitney, dan seterusnya, ada metode banyak. Ini adalah kuantitatif. Alurnya seperti ini. Bentar, saya tampilkan di ini saja, kalau mau tanya lebih dalam. Di PPT saya yang metode ini ya, sebentar. Saya bukakan dulu.
Bentar, saya buka, cari filenya dulu. Sebentar, nah, di file berapa saya lupa, di PPT berapa, pertemuan berapa. Biar teman-teman paham alur langkah-langkah dari metode kuantitatif dan kualitatif itu seperti apa. Ini nih. Pertemuan 2. Ini adalah alur berpikirnya dari kuantitatif. Jadi dia step by step. Jadi dia mendefinisikan riset seperti apa, mendefinisikan topiknya, kemudian mencari literatur, membandingkan dengan konsep kayak tadi itu. Kemudian mencari temuan-temuan yang telah ada, penelitian terdahulu, kemudian kita mendesain research. Kita mendesain variabelnya apa saja, kemudian respondennya siapa, kemudian setelah tahap 1, 2 selesai, kemudian tahap selanjutnya adalah do your research, melakukan pengamatan. Buat analisisnya, kemudian wawancara, collecting data, menganalisis data, kemudian sampai pada mendeskripsikan hasil temuannya. Ini adalah kuantitatif, alur berpikirnya seperti ini. Kalau kualitatif yang seperti ini, coba temukan bedanya apa. Ini kuantitatif, ini kualitatif. Kalau kualitatif, dia pertama mendefinisikan risetnya seperti apa. Kemudian membandingkan dengan literatur, kemudian mengcollecting data, kemudian 3 tahap ini, desain, research, kemudian melakukan research, sampai mendeskripsikan research, ini bersamaan. Jadi turun lapang, wawancara, kemudian kalau ada sesuatu yang salah atau tidak sesuai apa, kemudian balik lagi, jangan, turun lagi. Jadi dia beriringan jalan. Kalau yang ini, kalau sudah kita tetapkan di awal, ya sudah, ini adalah kita harus sesuaiin. Ini harus kita lakukan sesuai dengan yang ini. Kalau yang ini, yang kualitatif, ini kita ada revisi konsep juga. Kalau kualitatif seperti ini. Oh, konsep awal A, kemudian tiba-tiba di lahan kok nggak seperti itu ya, kita merubahnya. Itu kalau kualitatif. Dia lebih kepada ya mengalir apa adanya dia. Jadi dia kita istilahnya membuat suatu, ini juga jarang sih, suatu temuan. Jadi dia kita wawancara ke masyarakat Baduy misalkan, apa ya budaya di sana kita ngerti. Kita berawal dari research ini, dari topik research kita adalah yang kita pengen amati adalah budaya dari suku apa misalkan. Kemudian kita turun ke lapang, kita menggunakan apa namanya grounded research, tanya ke kepala suku sana, di sana itu bagaimana kehidupannya dari awal sampai akhir. Kemudian kita baru membuat konsep desainnya di sana seperti apa, mengalir apa adanya di sana, kemudian menganalisis data, kemudian merevisi konsep framework-nya, baru nanti dari hasil ini adalah nanti kita generalisasikan ke kualitatif. Kita buat satu lokasi
itu satu suku itu bisa kita generalisasikan bahwa suku yang bersifatnya seperti ini nanti dia arahnya seperti ini, seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau yang ini kita istilahnya lebih kepada verifikasi. Verifikasi benar nggak teori itu? Teorinya kita tetapkan di awal. Teori permintaan. Semakin tinggi harga, semakin tinggi harga, semakin berkurang permintaan. Itu teorinya. Kemudian kita amati, benar nggak di jetis itu seperti itu. Kita wawancara petani, wawancara konsumen, dan seterusnya, sampai nanti pada findings. Temuannya ternyata semakin tinggi semakin tinggi harga, maka semakin tinggi permintaan. Nah, kita bisa membantah. Nah, seperti itu ya, paham ya? Jadi bermula dari kalau ini bermula dari yang umum ke yang khusus. Umum secara teori, secara umum di dunia itu permintaannya seperti itu. Harga yang tinggi menyebabkan permintaan yang rendah. Kemudian kita klarifikasi, teori itu benar nggak? Apakah di desa itu juga, di jetis juga sama seperti itu? Apakah berbeda? Bedanya apa? Sama, kalau sama karena apa? Itu kita bahas di findings. Jadi menulis suatu artikel, jurnal, ataukah skripsi itu juga perlu perbandingan seperti itu. Kita bandingkan penelitian yang telah ada seperti apa, penelitian yang kita hasilkan seperti apa. Gitu. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ini, kita mengamati satu secara khusus di lokasi A, di suku A. Kemudian teori yang bermula dari khusus itu bisa kita jadikan suatu teori umum. Kebalikannya, istilahnya seperti itu. Sampai sini paham ya? Itu kalau kita contohkan seperti itu. Ya, kalau diamati mudah tidaknya, tergantung juga. Kalau versi saya ya, lebih mudah kepada arah dari kuantitatif ini. Karena dia mengamati, meskipun hitung-hitungannya ribet, tapi dia, ya tergantung sih, tergantung. Ada dosen yang, karena saya ini basicnya lebih kepada ekonomi pertanian, jadi lebih kepada kuantitatif sebenarnya saya. Kalau yang Prof. Jabal, Pak Hari, itu lebih kepada kualitatif, lebih kepada komunikasi dan penyuluhan. Kalau orang ekonomi, ya kalau bilang di kualitatif ya susah, karena dia sudah terbiasa di kuantitatif. Kalau orang kualitatif, bilang ke kuantitatif yang susah, karena dia sudah terbiasa di kualitatif. Seperti itu. Paham ya maksud saya? Jadi memang ada passion sendiri, tergantung. Dan semua ini ya yang menurut saya ya mudah semua. Cuma nanti passionnya di mana. Jadi teman-teman mulai sekarang ya bisa membayangkan, menghayal kira-kira nanti penelitiannya seperti apa. Arahnya lebih sukanya kepada mana? Kuantitatif atau kualitatif atau mix. Sebenarnya nggak ada masalah manapun. Itu ya. Kita sudah jam 8.20, kurang 20 menit lagi. Tak terasa. Ya, udah selesai. Saya lanjutkan atau ada yang tanyakan lagi? Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya. Sementara itu. Nggak terasa. Ini saya rekam. Saya harap nanti ya video ini bisa saya share ke kelas lain. Selanjutnya mungkin kalau ada waktu saya ya buat video seperti ini, nanti saya share di Ilmu sehingga teman-teman bisa langsung menonton via, nanti Ilmu itu nanti saya upload linknya sehingga saya ngelink nanti ke YouTube. Teman-teman bisa lihat di YouTube, kemudian ada pertanyaan atau diskusi, nanti teman-teman mendiskusikan di room itu. Harapan saya seperti itu kalau ada waktu saya membuat video. Harapan saya ini ya saya rekam. Kenapa? Di like, di komen. Ya itu harus subscribe. Nah harapan saya itu, jadi biar nggak, ya enaknya kalau ya ada plus minusnya daring Pak sama luring. Kalau daring enaknya satu video bisa direkam, diupload di kelas lain sehingga tidak mengulang 2 kali. Gitu. Nanti diskusinya bisa lanjut di kolom komentar.
di kolom diskusi atau di ruang diskusi. Tuh. Ini Pak. Kenapa? Ada yang tanyakan? Tadi itu Pak, presensinya. Oh iya, masih belum bisa presensinya. Tadi sudah bisa di itu Pak, aplikasi. Bisa Pak. KHS. KHS sama UMM. Oh, sudah bisa ya? Udah. Saya cek dulu. Apa sudah masuk kelas C? Ya. Ya Pak, mungkin bisa dicek terlebih dahulu. Belum ya? Sultan. Oh, kalau di Mik. presensi itu bisa kedetek absensinya, tapi kalau di ilmu kok nggak centang otomatis ya kayaknya itu. Di akun saya yang SDM itu kan ada presensi. Itu bisa teman-teman sudah otomatis centang. Bagus, Nada, Ade, Khairul, Oriza, Budi itu sudah centang semua dan seterusnya. Yang belum centang Baginda, Andri, ada. Baginda. Ada Pak, tapi belum bisa. Masih error Pak punya saya. Andri ya? Biasa centang. Iya, udah saya coba Pak. Oh, ya, tapi masih belum bisa juga dipencet mata kuliahnya. Ya sudah saya centangkan ini. Baginda ada? Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama Andri. Baginda Najibul Ahyal? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya sudah. Saya back lagi kayak tadi. Ini masih ada beberapa. Ini saya lanjutkan minggu depan saja atau gimana ya? Atau lanjut? Ini macam-macam. Masih lumayan banyak sih. Gimana, lanjut atau udah? Kalau bapaknya capek, udah nggak. Iya, saya masuk lagi jam 8.40. Kayaknya Budi yang capek. Iya Pak, menurut saya udah dulu sih. Udah ya, udah. Biar saya juga sarapan sebenarnya. Siapa? Nanti kalau Di kampung saya juga ini. Semuanya Pak. Gimana? Nanti kalau kebanyakan nggak bisa masuk semuanya materinya. Nah itu. Ke pasar ngono ya. Dasar Nah ini saya jelaskan dari awal terkait, sebenarnya kita langsung fokus ke statistik harusnya, cuman khawatirnya kalau saya langsung masuk ke statistik teman-teman bingung. Nanti ini buat apa? Nah, sehingga saya mengawalinya untuk dari awal dari penelitian, terus kaitannya dengan penelitian dan statistik seperti apa, biar teman-teman paham nanti gunanya statistik itu di apanya, di bagian apa untuk penelitian itu gitu ya. Sehingga ini dari awal saya tekankan dari penelitian itu seperti apa, kemudian alur-alurnya ada kuantitatif kualitatif biar teman-teman paham. Nanti kalau di statistik non parametrik itu diarahnya seperti apa. Nah, sebentar lagi nih. Ini sudah. Kemudian macam-macam statistik ini kemarin sudah ada, nanti selanjutnya akan kita diskusikan. Ini statistik deskriptif sama inferensial. Kalau deskriptif ya hanya mendeskripsikan saja, statistik deskripsi kayak meannya berapa, kita menghitung rata-rata, menghitung median, menghitung modus mean, menghitung persentase, menghitung kayak gitu. Itu deskriptif. Kalau inferensial itu perlu hipotesisnya, parametris, non parametris, H0 diterima, H0 ditolak, seperti itu adalah inferensial. Ada pembuktian, ada analisis lebih lanjut, itu inferensial. Jadi nanti kita belajar terkait itu. Nanti ada H0 diterima, H1 ditolak, kemudian pakai analisis apa, korelasi yang seperti apa, range Spearman, kenapa beda dengan persen, dan seterusnya. Itu nanti kita bahas satu-satu.
Sampai di sini paham ya? Istilahnya framework lah, frame cara kerja dari statistik seperti apa, dari kaitannya dengan penelitian. Nah, itu versus deskriptif sama konferensial. Itu kalau deskriptif ya kita membuat seperti ini saja. Ada bagannya, kemudian ada persentasenya, rata-ratanya, jumlahnya, itu deskriptif. Kalau inferensial, kalau deskriptif dia dari populasi kita reduksi jadi sampel. Ya sudah, sampai situ saja. Kalau inferensial, kita reduksi dari sampel, kemudian sampel itu harapannya untuk mewakili populasi itu. Ya tentu sampel itu yang kita ambil adalah yang representatif. Ya, yang representatif adalah yang bisa mewakili dari populasi yang harapannya yang kita amati itu sesuai. Sehingga kita bisa menyimpulkan 5 orang itu dari misal 100 populasinya 100 orang. Sampel yang kita ambil hanya 30 misalkan. 30 itu yang harapannya bisa mewakili 100 orang itu. Sehingga 30 yang kita wawancara saja itu bisa kita simpulkan bisa mewakili 100 orang itu. Itu diferensial. Kalau sudah sementara itu ya. Ini saya lanjutkan minggu depan saja. Karena ada beberapa istilah banyak yang perlu kita diskusikan. Ada terkait data itu apa, pengukuran itu apa, unit penelitian itu apa, populasi, sampel, kemudian sampai pada skalanya nanti. Meskipun sudah nanti kita bahas lebih dalam ini, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini sudah saya upload di menu modul, bisa di-download. Kemudian ada, ini biar nggak bingung nih, ada lagi nanti ada variabel. Variabel itu apa? Kemudian ada variabel dependen, independen, moderator, interval, ada variabel kontrol. Kemudian ada hubungan model dari antar variabel, ada hubungan sederhana, berurutan, ganda 2 variabel independen, 3 variabel independen, 2 variabel dependen, 2 independen, 2 dependen. Kemudian ada paradigma jalur. Nah ini biar nggak pusing, ini minggu depan aja, banyak. Baru nanti kita masuk di sini. Ini adalah bekal teman-teman biar nggak bingung di statistik non parametrik. Ini ya sementara itu. Ada yang tanyakan? Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Kalau sudah ya saya akhiri. Kalau sudah saya akhiri. Harapan saya nanti misalkan nggak pakai Zoom seperti ini ya bisa hari sebelumnya saya upload video saya di ilmu itu. Jadi nanti teman-teman bisa melihat dari paparan yang teori-teori itu, kemudian teman-teman kalau ada yang tanyakan bisa langsung di room discussion yang ada nanti roomnya, atau nanti saya buat assignment pertanyaan-pertanyaan simple ya dari evaluasi dari video itu, misalkan seperti itu. Itu ya, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri. Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, biar nggak bingung. Sementara saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.